G dulu, San. Apa sudah terlihat teman-teman, Bapak Ibu? Sudah? Baik, selamat pagi anak-anak. Guru, selamat pagi. Ya, bertemu kembali dengan Pak Guru di pembelajaran agama Hindu hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Sehat, Pak. Sehat semua ya? Baik, Ya, Pak Guru harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat. Sudah sarapan semua di pagi hari ini? Sudah ya. Pak. Semoga semua sudah sarapan. Kalau anak sudah sarapan, berarti nanti belajarnya lebih tenang anak-anak. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru mulai pembelajarannya, Pak Guru awali dulu pembelajaran hari ini dengan mengaturkan puja penganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Kalau begitu Pak absen saja ya, satu-satu persatu ya. Oke, Pak. Baik anak-anak. Ida Ayu Made Ari Widiawati. Hadir ya. Ada, Pak. Niwayan Yuli Astuti Cantik hadir? Hadir, Pak. Ya, baik semua sudah Pak Guru absen ya. Ada yang belum Pak Guru sebutkan namanya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, silahkan anak-anak duduk dulu dengan baik. Pak Guru sudah melihat anak-anak hari ini hadir ke sekolah dengan tampilan yang cantik, ya, rapi semua, kelasnya sudah bersih. Jadi Pak Guru suka sekali kalau masuk ke kelas kalian, ya. Ini yang Pak Guru harapkan ketika Pak Guru mengajar di kelas kalian. Berarti semua suasananya sudah sangat menyenangkan. Kelasnya bersih, kalian terlihat rapi, yang putri cantik, yang putra ganteng, ya. Nah, itu yang Pak Guru suka. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, karena Pak Guru juga waktunya terbatas. Sebelum Pak Guru awali, kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru minta satu orang dari anak-anak untuk bisa memimpin doa. Nah, siapa yang bisa memimpin doa? Siapa yang mau maju, anak? Silahkan maju ke depan. Ida Ayu bisa bantu Pak Guru untuk maju ke depan, pimpin doanya untuk teman-teman. Silakan Dayu. Siap, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Swastiastu, Om Anubadrah Pratawo Yam Tuwiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Selesai. Ampun Pak Guru. Ya, terima kasih Dayu. Silakan duduk kembali Dayu. Oke, Pak. Baik anak-anak, itu tadi Dayu sudah membantu kita untuk membacakan doa. Kalian yang lainnya juga Pak Guru harapkan bisa nanti ya, satu persatu bergiliran membacakan doa ke depan untuk teman-temannya. Untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu minggu lalu Pak Guru sudah memberikan anak-anak pembelajaran, dan kita sudah belajar tentang Pancasrada bagian 1 dan bagian kedua. Nah, untuk hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran Pancasrada itu pada bagian yang ketiga. Nah, untuk anak-anak yang bagian sebelum Pak lanjutkan ke bagian Pancasrada yang ketiga, anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang Pancasrada bagian kedua yang terkait dengan Atman Srada dan Karma Pala Srada? Ada yang ingat enggak? Ada yang ingat? Ingat sedikit Pak Guru. Ya, coba Yuli. Yuli masih ingat nggak tentang Atman Srada, Yuli? Ya, Atman Srada itu adalah percaya dengan adanya Atman, Pak Guru. Iya, percaya dengan adanya Atman. Kemudian coba Dayu, Pak Guru minta untuk
Karma Palasrada. Kira-kira masih ingat Dayu tentang Karma Palasrada? Iya, kalau untuk karma pala itu strada, jadi kita percaya dengan adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat, Pak Guru. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian Dayu sama Yuli yang sudah membantu Pak Guru. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, adapun kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini perlu anak-anak ketahui, yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, anak-anak Pak Guru harapkan mampu menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan contoh keyakinan akan adanya punarbawa dengan tepat. Kemudian menjelaskan contoh keyakinan akan adanya moksa dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak Pak Guru harapkan juga memiliki pengetahuan dalam menjelaskan cara untuk mencapai moksa dengan benar. Yang terakhir anak-anak, Pak Guru juga mengharapkan anak-anak untuk mampu menunjukkan contoh sikap percaya akan adanya punarbawa yang dengan sesuai. Ya, paham anak-anak dengan tujuan pembelajaran hari ini? Paham, Pak ya? Guru. Baik, kalau Oke. sudah paham, Pak Guru akan memutarkan video untuk anak-anak. Ya, dengan video ini Pak Guru harapkan anak-anak nanti coba anak-anak simak video ini dengan baik, kemudian anak-anak nanti Pak Guru harapkan mampu memahami apa yang disajikan dalam video ini. Simak dengan baik ya anak-anak ya. Kata punarbawa Ya. berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu kata punar yang berarti lagi, kembali, dan bawa berarti menjelma. Jadi punarbawa berarti kelahiran yang berulang-ulang, yang disebut juga penitisan atau samsara. Di dalam pustaka suci Weda dikatakan bahwa penjelmaan atma atau roh yang berulang-ulang atau samsriti ke dunia ini disebut samsara. Punarbawa atau samsara ini terjadi diakibatkan oleh adanya hukum karma, di mana karma yang jelek menyebabkan atma atau roh menjelma kembali untuk memperbaiki perbuatannya yang tidak baik, atau karena atma itu masih dipengaruhi oleh karma wasana atau bekas-bekas atau sisa-sisa perbuatan atau kenikmatan duniawi sehingga tertarik untuk lahir ke dunia. Kelahiran ini adalah samsara atau sengsara sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma di masa kelahiran terdahulu. Segala yang kita perbuat di dunia ini menyebabkan adanya bekas atau wasana dalam jiwatman. Bekas-bekas perbuatan atau karma wasana ada macam-macam. Jika bekas-bekas itu hanya bekas keduniawian, maka jiwatman akan mudah ditarik oleh hal-hal keduniawian. Nah, baik anak-anak. Itu tadi video singkat yang Pak Guru sajikan untuk anak-anak. Kira-kira untuk video ini, nah Pak Guru punya pertanyaan buat anak-anak. Ya, sudah tadi disimak dengan baik videonya anak-anak? Sudah ya? Pak Guru harap anak-anak sudah mampu menyimak video itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga anak-anak nanti Pak Guru dapat menjawab pertanyaan Pak Guru. Nah, Pak Guru punya satu Videonya pertanyaan. nggak kelihatan, Pak. Ya? Tidak terlihat, Pak. Nggak kelihatan videonya tadi, Pak Guru. Oh, enggak kelihatan ya? Oke. Atau Pak Guru ulang ya? Sudah kelihatan di sini, Nak? Belum, Pak Guru. Oh, ada kesalahan teknis nih. Kenapa tidak terlihat? Ya, mungkin lanjut saja, Pak. Sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan? Enggak. Belum ya? Kenapa belum? Nah, Kata ini punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. di sini sudah jelas, Nak. Kata yaitu kata punar yang Di sini sudah jelas sekali. kembali. Sudah kelihatan? Tidak ada PPT yang kelihatan, Pak Guru. Aduh. Dari tadi ya? Belum kelihatan ya? Oke. Iya, Pak. Di sini sudah tampil. Kenapa belum terlihat ya?
Apa yang terjadi? Nah, ini baru kayaknya. Lihat, lihat, kelihatan Dayu? Ya Pak, file aja yang kelihatan Pak. Belum PPT-nya kebuka. Di sini sudah kelihatan PPT-nya. Oh, iya. Apa yang terjadi ini? Bagaimana? Sudah terlihat? Belum Pak. Mungkin lanjut aja Pak. Nggak apa-apa. Yang penting di sana direkamnya kelihatan. Ya. Di sini. Baik. Di sini di layarnya Pak Guru terlihat jelas sekali ya, tetapi di sana sayang sekali tidak terlihat. Nah, Pak Guru punya pertanyaan untuk anak-anak. Kenapa harus ada kelahiran kembali, anak-anak? Ayo, Pak Guru minta coba anak-anak membangun pengetahuan anak-anak sekarang tentang keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali atau punarbawa. Kenapa harus ada kelahiran kembali? Ada yang bisa jawab? Ayo anak-anak. Pak Guru minta anak-anak berani untuk menjawab, ya, untuk mengeluarkan apa yang mungkin anak-anak pahami. Kenapa harus ada kelahiran kembali? Ayo Dewayu mungkin bisa Ya. membantu. Ada Yu, silahkan. Menurut saya, kenapa ada kelahiran kembali? Pertama, karena kita percaya dengan adanya reinkarnasi, terus kemudian yang kedua, kita percaya dengan adanya hukum karma, di mana hukum karma itu yang akan menyebabkan adanya kelahiran kembali, Pak Guru. Ya, tepuk tangan dulu buat Dayu. Ya, terima kasih Dayu. Ada yang lain anak-anak? Kenapa harus ada kelahiran kembali? Coba Yuli, bantu Pak Guru. Kasih. Ya. Apa tuh? Lapis saya. Wih, astagfirullah. Benang Ya. sih lapis. Yuli, bisa? Kenapa harus ada kelahiran kembali? Nah, Pak Guru, karena kenapa harus ada kelahiran kembali menurut saya karena Baik. Ya, baik. Terima kasih Yuli. Jadi Pak Guru sudah semua ya. Anak-anak bisa mengeluarkan apa namanya pemahamannya. Ya, jadi kenapa Pak Guru jelaskan di sini kenapa harus ada kelahiran kembali anak-anak. Ya, kelahiran kembali ini dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Punarbawa sangat bermanfaat sekali sesungguhnya bagi manusia yang diberikan kesempatan oleh Sang Yang Widi Ada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memperbaiki karma-karmanya yang mungkin ada karma buruk yang terdahulu diperbuat sehingga manusia diberikan kesempatan untuk memperbaikinya kembali untuk memperbaiki kualitas hidupnya sehingga di kemudian hari manusia diharapkan mampu mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu tujuannya kenapa harus adanya kelahiran kembali. Pak Guru lanjutkan. Nah, yang pertanyaan yang Pak Guru yang kedua yaitu mengapa tujuan terakhir umat Hindu adalah moksa, anak? Nah, ayo. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? Mengapa tujuan terakhir umat Hindu adalah moksa? Ada yang bisa jawab? Ayo Pak Guru mohon. Pak Guru berharap anak-anak mampu menggali pengetahuan anak-anak di dalam pembelajaran ini. Nah, tadi sudah Pak Guru sajikan video tentang Punarbawa dan Moksa. Silakan anak-anak. Mungkin sudah bisa dijawab. Ada? ini Pak Guru. Ya. Dayu bisa? Dewayu mungkin bisa membantu Pak Guru atau yang lainnya? Mengapa tujuan terakhir umat Hindu adalah moksa?
Karena moksa itu adalah tujuan tertinggi, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin kalau dulu. Iya, tepuk tangan dulu buat Yuli. Terima kasih Yuli sudah menjawab. Ya, dan anak-anak semuanya terima kasih sudah menyampaikan jawabannya masing-masing ya. Pak Guru bangga sekali dengan anak-anak sudah mampu memahami walaupun sangat sederhana sekali tentang apa itu Punarbawa dan moksa. Nah, Pak Guru tekankan kembali di sini kenapa tujuan terakhir umat Hindu adalah moksa. Ya, dalam ajaran agama Hindu dalam Pancasrada disebutkan bahwa tujuan terakhir umat Hindu itu adalah moksa untuk umat Hindu agar mencapai kebahagiaan sesuai dengan arti moksa itu mendapatkan kebahagiaan yang disampaikan Yuli tadi, kebahagiaan secara lahir dan batin sehingga Atman mampu bersatu dengan Sang Hyang Widi. Ketika Atman mampu bersatu dengan Sang Hyang Paramatman atau Sang Hyang Widi itu sendiri, maka ketika itulah Atman dikatakan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Ya, terima kasih anak-anak. Pak Guru lanjutkan. Nah, untuk sekarang Pak Guru terlihat di sini anak-anak? Tidak juga? Ini ada kesalahan teknis. Baik, anak-anak, Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok karena jumlah anak-anak sedikit di sini ya. Kita akan melakukan diskusi anak-anak tentang pelajaran atau materi yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, yang anak-anak sudah simak. Nah, sekarang silakan anak-anak, masing-masing anak-anak, Pak Guru akan membagi menjadi 2 kelompok dan silakan anak-anak ikuti kelompoknya masing-masing dan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan Kadek Juniasih Made Utariani, Wayan Putri Astini, Gusti Ayu Puturaka Pratiwi, Ninyoman Sutarihanti. Silakan anak-anak bergabung di kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua ada Eka Puspita, ada Dewa Ayu, Ida Ayu Widyawati, kemudian Niwayan Yuli Astuti. Ya. Nah, itu silakan atur kelompok tempat duduknya biar rapi. Ya, kemudian usahakan tempat duduknya anak-anak itu jangan membelakangi Pak Guru. Ya, jangan membelakangi depan kelas. Usahakan meskipun anak-anak duduk berkelompok tetapi anak-anak bisa masih melihat Pak Guru. Nanti kalau anak-anak membelakangi Pak Guru, anak-anak tidak bisa melihat Pak Guru. Kemudian kalau Pak Guru nanti menjelaskan sesuatu, anak-anak bisa sakit kepala nanti melihat Pak Guru ya, sakit pinggang. Sudah diatur anak-anak semuanya? Ya, kalau sudah diatur semua kelompoknya Pak Guru ya, sudah rapi semua ya, sudah semua mendapatkan kelompoknya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, Pak Guru akan membagikan LKPD buat anak-anak. Nah, ya, silakan terima LKPD yang Pak Guru bagikan. Nanti LKPD ini anak-anak silakan baca dengan seksama dengan temannya. Kemudian anak-anak diskusikan. Setelah anak-anak diskusikan, kemudian anak-anak lihat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sampaikan di bawah ini. Ya, di LKPD anak-anak sudah Pak Guru berikan pertanyaan yang mungkin anak-anak gunakan sebagai bahan diskusi anak-anak hari ini. Nah, di sana ada buatlah ringkasan contoh cerita tentang Punarbawa yang Pak Guru berikan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 perhatikan. Di sana tugasnya anak-anak. Buatlah ringkasan contoh cerita tentang Punarbawa yang anak-anak temukan dalam cerita Mahabharata. Nah, silakan kelompok 1. Kemudian yang untuk kelompok 2, anak-anak buatlah ringkasan tentang contoh cerita tentang moksa yang anak-anak temukan dalam cerita Mahabharata. Nah, cerita itu sudah Pak sajikan di LKPD yang Bapak Guru sudah bagikan, tinggal anak-anak membaca. Nah, karena sudah semuanya mendapatkan LKPD kelompoknya masing-masing, silakan anak-anak Pak Guru berikan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Waktu Pak Guru berikan selama 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, baik anak-anak, karena waktunya sudah 15 menit, ya, sudah lebih sekian detik ya. Nah, Pak Guru akhiri diskusinya. Kemudian Pak Guru minta sekarang dari perwakilan kelompok masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2,
untuk mencoba mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Ya. Coba sekarang Pak Guru mulai dari kelompok 1. Nah, mungkin kelompok 1 diwakilkan oleh Dayu ya. Nah, Dayu sudah bisa mempresentasikan hasilnya, hasil diskusinya? Ya, tentang ringkasan contoh cerita tentang Punarbawa yang ditemukan dalam cerita Mahabharata. Silakan Dayu. Contoh Punarbawa dong. Contoh Punarbawa. Ya, dalam cerita Sebentar Guru Mahabharata. masih diskusi nih, kurang waktu. Oh, kurang waktu diskusinya. Baik, kalau begitu, Pak Guru coba lempar ke kelompok 2. Ada yang sudah siap untuk menyampaikan diskusinya di depan kelas? Yuli, silakan. Ini Pak Guru. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, di mana contoh moksa yang terdapat dalam kitab Mahabharata di sini dapat dilihat dari Yudhistira yang sudah mencapai moksa yang diceritakan dalam Swarga Rohana Parwa, Pak Guru. Iya, terima kasih buat Yuli. Tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 2. Ya, terima kasih. Baik, itu kelompok 2, kelompok 1 sudah maju, kemudian kelompok 2, sudah semua kelompok sudah presentasi. Nah, dari hasil presentasi itu, mungkin dari masing-masing kelompok ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Pak Guru lanjutkan. Kelompok 2, ada yang bertanya untuk presentasi kelompok 1? Jelas, Pak Guru. Jelas ya. Kelompok 1, ada yang bertanya tentang presentasi kelompok 2? Tidak ada? Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Boleh Pak Guru lanjutkan ya? Nah, Boleh, baik. Apa yang tadi dipresentasikan oleh teman-teman kalian yang mewakili kelompoknya masing-masing, itu sudah semuanya sangat bagus anak-anak. Pak Guru jelaskan kembali sedikit di sini, apa yang disampaikan masing-masing kelompok tentang cerita singkat tentang Punarbawa, itu yang disampaikan Dayu, di mana Punarbawa dalam cerita Mahabharata itu ditunjukkan dengan cerita lahirnya Dewi Amba. Ya, Pak Guru. Dewi Amba, kemudian yang berinkarnasi atau melakukan berinkarnasi menjadi Dewi. Jadi Sri Kandi. Ya, Dewi dari Dewi Amba menjadi Sri Kandi. Kemudian Sri Kandi lah yang kemudian membantu untuk apa namanya di sana membunuh Bhisma. Ya, terima kasih. Kemudian hasil presentasi yang disampaikan kelompok 2 yaitu Yulia Stuti tentang moksa, di mana moksa contoh cerita itu ada di kitab Mahabharata yaitu Swarga Rohana Parwa, di mana para Pandawa berusaha yang dipimpin oleh Yudhistira kemudian melaksanakan perjalanan menuju ke surga dengan mendaki puncak gunung Himalaya, yang pada akhirnya mereka satu persatu akhirnya tiba di surga dengan bahagia anak. Nah, itu cerita singkat, contoh cerita singkat. Baik, untuk tugas anak-anak diskusi itu sudah berjalan dengan baik. Jadi Pak Guru di sini akan memberikan penguatan materi untuk anak-anak sebagai bahan evaluasi. Jadi Pak Guru tekankan di sini kembali bahwa Punarbawa itu anak-anak, kata Punarbawa di sana berasal dari kata punar dan bawa. Berarti punar berarti kembali, bawa artinya lahir. Jadi Punarbawa berarti apa anak-anak? Kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali. Tadi sudah dipresentasikan, sudah dijawab dengan baik oleh teman-teman kalian yang mewakili kelompoknya masing-masing. Nah, di sini juga Pak Guru akan menjelaskan kelahiran kembali itu sangat dipengaruhi oleh apa anak? Karma wasana, Pak. Jika dipengaruhi oleh karma wasana yang masing-masing yang dilakukan oleh manusia
ketika dia masih hidup anak-anak. Nah, terjadilah bentuk karma wasana. Nah, karma wasana itulah akhirnya mengantarkan manusia menuju alam kebahagiaan ataupun alam penderitaan. Ketika manusia mampu melaksanakan kehidupannya dengan baik, nah ketika dia baik di dunia ataupun ketika dia meninggal dunia, mampu mencapai kebahagiaan baik ketika dia hidup atau setelah meninggal dunia. Nah, rohnya itu atau atman itu akan mencapai surga. Nah, ketika atman mencapai surga, nah, ketika dia lahir kembali, maka dia akan terlahir dari surga. Maka ketika manusia lahir dari surga itulah disebut dengan surga ciuta atau terlahir dari surga. Kemudian ketika atman di dalam hidupnya, ketika dia hidup mengalami penderitaan, kemudian selalu berbuat yang tidak baik anak-anak di dalam hidupnya, sehingga dalam kehidupan di dunia ini dia sudah mengalami penderitaan. Kemudian penderitaan ini kalau tidak diperbaiki segera di dalam hidupnya, penderitaan itu akan dia bawa sampai dia meninggal dunia atau mati. Maka ketika dia meninggal dunia, atman itu akan menuju alam apa anak? Alam neraka. Ketika alam neraka ini, nah di neraka inilah atman itu akan mengalami siksaan-siksaan anak-anak. Nah, entah bagaimana bentuk siksaannya, Pak Guru sudah sajikan di sini beberapa gambar. Anak-anak bisa melihat bentuk-bentuk, contoh-contoh bagaimana alam surga, perbedaan alam surga dengan alam neraka. Yang nanti ketika kita meninggal dunia ataupun kita ketika masih hidup, beginilah gambaran-gambaran yang mungkin kita gunakan, bisa pakai sebuah ilustrasi dalam kehidupan ini. Nah, ketika atman terlahir dari surga, dari neraka, anak, maka dia disebut dengan neraka ciuta, ya. Nah, ketika dia lahir dari surga, manusia itu pasti akan memiliki sifat-sifat yang baik, ya, berwajah tampan seperti Pak Guru, cantik seperti anak-anak yang putri di sini, ya. Kemudian kehidupan kita bahagia, sejahtera. Nah, anak-anak mau nggak lahir sebagai orang yang tampan, cantik, bahagia, dan sejahtera? Mau, anak-anak? Mau, Pak Guru. Mau ya. Nah, Pak Guru balik tanya, anak-anak dalam kehidupan ini, kalau terlahir sebagai orang yang buruk rupa, menderita, sakit-sakitan, itu mau nggak anak-anak? Tidak. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalau kita ingin hidup yang bahagia di kehidupan ini, baik di kehidupan yang akan datang, lebih baik dari sekarang ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup sebagai manusia di dunia ini, ya, pergunakanlah kesempatan itu, hidup itu, pergunakanlah kesempatan punarbawa itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas hidup kita di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan ajaran moksa, yaitu moksartam jagadita yacaiti dharma. Nah, ini anak-anak ilustrasinya ketika kita nanti perbedaannya hidup di surga dan perbedaan hidup di neraka, atau mendapatkan apa namanya, surga dan neraka. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Pak Guru. Nah, anak-anak, Pak Guru menekankan juga di sini, memberikan penguatan dari apa yang anak-anak saksikan dalam video tadi, meyakini adanya punarbawa atau kelahiran kembali, anak-anak. Nah, kenapa kita harus percaya dan yakin terhadap kelahiran kembali? Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Coba Dayu bantu Pak Guru membaca yang poin pertama. Tidak terlihat dari sini Pak Guru. Nah, Jadi nggak bisa baca. Ini masalahnya. Anak-anak tidak bisa Ya, melihat. sama cuma judul-judul aja, PPT itu aja. Ya, filenya aja kelihatan. Nah, videonya Pak Guru gimana ini? Baik. Nah, adanya di sini anak Pak Guru jelaskan.
Kenapa kita bisa meyakini adanya Punarbawa, Nana? Nah, berdasarkan ajaran agama Hindu, Punarbawa itu bisa dilihat dalam kehidupan nyata, Nana. Di mana misalnya Dayu. Nah, Dayu misalnya. Dayu ketika sekarang ini merasakan wajahnya Dayu itu mirip siapa? Mirip bapaknya, mirip ibu. Nah, berarti di sana Dayu secara langsung di dunia ini, Dayu, bahwa ibunya Dayu itu sudah reinkarnasi melalui genetik, ya, sehingga reinkarnasinya orang tuanya Dayu atau ibunya Dayu bisa kita lihat, bisa dari Dayu lihat di dalam pribadinya Dayu. Mungkin wajahnya yang mirip, kemudian perilakunya Dayu. Kalau perilakunya Dayu mirip siapa? Mirip Tuaji. Mirip ajinya, ya, mirip ajinya. Itulah bentuk-bentuk kenapa kita bisa meyakini, anak, sehingga orang-orang tua kita menyatakan bahwa oh, ini yang mantuk mepewayangan. Oh, ini yang numitis atau numadi. Berarti leluhur siapa yang numidi? Tapi yang melakukan yang Punarbawa itu tidak semata-mata terjadi pada orang yang sudah meninggal, tetapi Punarbawa itu juga terjadi pada orang yang masih hidup, sehingga terjadilah kita temukan di sana perilaku wajah yang mirip dengan orang-orang yang kita kenal sebelumnya, baik orang tua atau leluhur kita. Nah, adanya ikatan kehidupan seperti jodoh, pernikahan, dan yang lainnya, itu juga sebuah proses adanya Punarbawa. Di mana seperti yang terjadi dalam cerita Mahabharata tadi, ketika Dewi Amba terlahir kembali, Nana. Nah, itu karena apa? Adanya ikatan kehidupan seperti jodoh. Ya, dia karena saking kecewanya terhadap Resi Bisma, akhirnya dia kenapa? Lahir kembali untuk membalaskan dendamnya kepada Resi Bisma. Ya, itu kemudian bentuk kehidupan kita seperti apa? Kalau Dayu, kalau Yuli misalnya, bapaknya jadi apa di kehidupan ini, leluhurnya jadi apa? Dayu minimal atau Yuli minimal mengikuti perjalanan leluhur kita itu. Itulah bentuk-bentuk kenapa kita meyakini adanya Punarbawa, anak-anak. Nah, selain itu, anak-anak, keyakinan terhadap Punarbawa itu juga ditunjukkan dengan beberapa kegiatan ritual upacara oleh umat Hindu yang ada di Bali, ya, sehingga adanya upacara manusayadnya, ada otonan, ya, ada tutup kambuhan dan sebagainya. Itu adalah bentuk meyakini adanya Punarbawa atau kelahiran kembali. Sampai di sini paham, anak-anak, tentang meyakini adanya Punarbawa? Ngerti, Guru. Nah, di sini Pak Guru sajikan ada salah satu contoh bentuk lahir kembali, yaitu ini ada Dewi Amba. Ya, dalam cerita Mahabharata sudah disajikan tadi sama Yuli. Nah, ini wajahnya Dewi Amba, kemudian menjelma sebagai Sri Kandi dalam Punarbawa. Baik, Pak Guru, lanjut pada Moksasrada. Nah, di sini Pak Guru memberikan penguatan tentang Moksasrada, anak. Nah, Moksasrada itu yang sudah disampaikan tadi sama kelompok 2-nya, yaitu dalam video juga anak-anak sudah saksikan tadi, yaitu merupakan suatu tujuan akhir agama Hindu untuk mencapai kebebasan yang tertinggi. Ya, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa moksa itu tidak terjadi ketika kita mati saja, tetapi ketika hidup juga diharapkan manusia juga mencapai kebahagiaan yang disebut dengan jiwan mukti, anak-anak. Baik. Nah, moksa, anak-anak, tadi juga disebutkan dalam video, ya, tingkat dibagi menjadi 3 tingkatan yang terdiri dari moksa, yaitu kembalinya Atman dengan Parama Atman dengan meninggalkan badan wadag. Kemudian adi moksa, yaitu kembalinya Atman dengan Parama Atman dengan meninggalkan abu jenazah. Kemudian yang terakhir apa, anak?
Setelah moksa, adimoksa, yang terakhir? Jiwa moksa. Belum. Belum Parama? ya. Parama Parama? moksa. Ya, parama Parama moksa. moksa. Ada yang tahu apa itu parama moksa, Nana? Moksa yang tidak terlahir kembali, kekal abadi ya Pak Guru. Iya, terima kasih Dayu. Tepuk tangan dulu buat yang lainnya juga. Ya, parama moksa itu kembalinya Atman dengan parama Atman tanpa meninggalkan bekas, Nana. Tanpa meninggalkan bekas apapun. Jadi kalau moksa itu kembalinya Paraman dengan meninggalkan badan wadah. Kita masih bisa melihat jasad ya ketika kita sudah meninggal. Tapi kalau adimoksa itu kembalinya Atman dengan Parama Atman dengan meninggalkan abu jenazah. Abu. Ketika anak melihat upacara pengabenan, abu jenazah itu seperti itu, adimoksa. Kemudian Parama moksa, ya itu katanya dalam cerita Hindu terjadi ketika Dangyang Nirarte moksah di Pura Ulu Watu. Ya, moksanya itu tanpa meninggalkan bekas apapun, anak-anak. Tetapi bekas itu masih ada sejarahnya berupa Pura Ulu Watu. Itu salah satu contoh ya parama moksa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, anak-anak, Pak Guru lanjutkan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai jalan moksa? Nah, dalam ajaran agama Hindu, jalan untuk mencapai moksa itu disebutkan ada 4, anak-anak, yang disebut dengan catur marga yoga. Nah, ada yang tahu apa itu catur marga yoga? Ada, anak-anak? Apa itu catur marga yoga? Ya. Ya, baik, terima kasih. Catur marga yoga adalah 4 jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, yang terdiri dari, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian catur marga yoga? Ada anak yang bisa menyebutkan bagian-bagian catur marga yoga? Karma marga. Ya. Bakti marga. Ya, karma marga yoga. Bakti marga yoga. Janana marga, Raja marga. Ya, Janana marga yoga. Kriya apa namanya? Raja marga yoga. Ya. Baik anak-anak. Nah, itu tadi catur marga yoga. Kemudian karma marga yoga itu berarti apa, anak-anak? Jalan mencapai mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara bekerja, Pak Guru. Ya, tanpa pamrih. Ya, yang terakhir adalah Raja Marga Yoga. Cara mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi dengan jalan melakukan tapa brata yoga samadhi. Nah, dikatakan dalam ajaran agama Hindu, Raja Marga Yoga ini adalah jalan yang paling susah ditempuh oleh umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Benar apa enggak, anak-anak? Benar, Pak Guru. Benar ya. Anak-anak pernah enggak melakukan tapa brata yoga samadhi? Belum pernah, Pak Guru. Belum pernah? Belum pernah ya? Belum. Siapa yang sudah bilang pernah melakukan jalan tapa brata yoga samadhi? Nah, baik. Kalau menurut Pak Guru, Nana, ya, tapa brata yoga samadhi itu sudah anak-anak sering terapkan ketika anak-anak belajar di sekolah, ya, di kelas. Nah, seperti sekarang anak-anak belajar agama Hindu dengan Pak Guru, anak-anak sudah melakukan tapa, anak. Benar nggak? Secara sederhana. Tapa itu apa, anak? Tapa itu apa? Fokus. Nah, fokus, ya, konsentrasi. Anak-anak bisa melihat Pak Guru di depan, ya, melihat Pak Guru konsentrasi, ya, lihat apalagi Pak Guru ganteng di depan, berarti anak-anak suka lihat Pak Guru fokus, ya. Ketika ada sesuatu yang lewat di samping anak-anak tidak mau melihatnya. Jadi anak-anak fokus terhadap Pak Guru, itulah bagian daripada tapa. Tapa itu tidak harus bertapa, mesilo, kemudian ke tengah hutan, tidak begitu, anak-anak. Ya, itu namanya bertapa. Kemudian brata. Apa itu brata?
ketika anak belajar di kelas. Brata itu seperti apa? Pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu seperti apa? Pengendalian diri. Seperti apa misalnya ketika belajar? Tidak Hah? bawa makanan saat Tidak, belajar, Pak Guru. Ya, tepuk tangan dulu buat Dayu sama Yuli. Bagus sekali. Ya, Brata itu di dalam kelas bisa dilaksanakan. Nah, dimanapun ketika kita melaksanakan belajar di kelas, anak-anak sudah tidak minum, tidak makan, berarti anak-anak sudah melaksanakan Brata di sana. Tidak ribut di dalam kelas ketika Pak Guru menjelaskan, itu Brata anak-anak yang disebut dengan Mona Brata. Ya, nah, paham anak-anak? Ya, baik. Yang terakhir, yoga dan samadhi. Ya, yoga itu mendekatkan diri. Ketika anak-anak fokus, anak-anak sudah berusaha mendekatkan diri sama Pak Guru. Dengan mendengarkan Pak Guru belajar di dalam kelas, itu anak-anak sudah mendekatkan diri sama Pak Guru. Ya, tidak semata-mata anak-anak harus bersila gitu, mencakupkan tangan. Ya, itu bukan, itu tidak, itu yoga yang sangat tinggi, anak. Nah, lakukanlah yoga tapa brata yoga samadhi dengan sederhana, melalui sederhana. Yang sederhana dulu, jangan baru anak-anak SD sudah melakukan tapa brata, pergi ke tengah hutan, kemudian tidak makan, tidak minum, nanti anak-anak tanpa bimbingan dan sebagainya itu ya mati anak-anak. Ya. Ya, ketika kita masih hidup, lakukan tapa brata yoga samadhi itu dengan sederhana dulu, belajar dari sederhana, kemudian pelan-pelan tingkatkan, semakin lama semakin meningkat anak-anak. Ya. Itu dulu. Sudah paham sampai di sana anak-anak tentang catur marga yoga? Sudah, Pak Guru. Ya, kalau sudah, ada pertanyaan dulu anak-anak tentang materi hari ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan simpulkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ajaran Punarbawa mengajarkan kita untuk meningkatkan kualitas hidup semasih ada, diberikan kesempatan lahir sebagai manusia. Karena hanya manusialah yang punya pikiran untuk mampu mengolah pikirannya untuk melakukan yang lebih baik agar dapat menciptakan tujuan terakhir hidupnya berdasarkan ajaran agama Hindu, yaitu moksa atau kebebasan yang abadi dengan bersatunya Atman dengan Parama Atman. Sehingga kita mengenal istilah akhir-akhir ini dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Amor ing Asintya, menyatunya Brahman Atman dengan Paramaat Atman. Ya, itu anak-anak kesimpulan dari materi hari ini. Nah, oleh karena itu hari ini Pak Guru akan memberikan anak-anak soal untuk anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Ya, Pak Guru akan memberikan soal. Silakan anak-anak nanti lihat soalnya. Pak Guru akan bagikan soalnya sebentar, kemudian setelah Pak Guru bagikan, nanti anak-anak kerjakan di rumah, dan minggu depan Pak Guru minta untuk soal tersebut, anak-anak sudah jawaban dari soal tersebut, tugas tersebut anak-anak bisa kumpulkan minggu depan. Paham anak-anak? Paham sampai di sana? Paham, Pak Guru. Ya, kalau sudah paham, ada pertanyaan lagi sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Pak Guru. Tidak? Kalau tidak, kalau sudah paham semuanya, baik, terima kasih anak-anak. Pak Guru menyampaikan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran agama Hindu hari ini, yaitu tentang pembelajaran tentang Pancasrada bagian ketiga, yaitu tentang Punarbawa dan moksa, ya, yang anak-anak sudah pelajari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak, terutama di dalam meningkatkan kualitas hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ya, baik anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini? Bisa, Pak Guru. Ya, ingat tugasnya yang Pak Guru berikan ya. Kerjakan di rumah, nanti minggu depan anak-anak kumpulkan ketika kita bertemu lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu Sama-sama, Pak Guru. depan. Sama-sama, Pak Guru.